Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Emak. Dan seperti biasa kita akan sharing lagi kegiatan rutinitas harian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang setia menunggu video dari saya, dan salam kenal juga bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini. Perkenalkan, saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan rutinitas harian sebagai seorang ibu dengan 4 orang anak. Salam kenal ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, hari ini saya lagi makeover kembali dapur saya. Dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat video makeover sebelumnya, dan ada juga yang video baru saya perbarui ya teman-teman, perbarui edit. Karena kebetulan saya punya video aslinya di folder itu ya, belum saya hapus, jadi masih potongan-potongan video gitu ya teman-teman. Karena waktu awal saya bikin video yang sekitar setahun yang lalu itu, ternyata tiba-tiba muncul tulisan hak cipta, dan saya tuh nggak paham hak cipta itu apa, dan jadinya masih saya simpan videonya ya teman-teman untuk video aslinya. Ketika saya cari-cari di Google hak cipta itu apa, saya baru memahami apa itu hak cipta ya teman-teman. Maklum ya teman-teman, dulu itu masih pemula banget untuk bikin konten kayak gini ya. Jadi yang kena hak cipta itu adalah, kalau nggak salah ya teman-teman, untuk musiknya ya. Padahal saya waktu itu sudah download musik dari aplikasi YouTube ya teman-teman, yang disediakan di ininya ya, perpustakaannya itu ya, dari librarinya YouTube itu ya teman-teman. Tapi entahlah kenapa bisa sampai terkena hak cipta. Saya mungkin ada salah klik ya, sepertinya itu tidak semua yang di audio librarinya itu bisa tanpa copyright ya teman-teman. Jadi kayaknya tuh sebagiannya masih copyright, jadinya alhamdulillahnya tuh waktu itu saya nggak langsung hapus untuk video aslinya, jadinya masih saya simpan. Dan kemarin mungkin ada teman-teman yang berkenan menonton ya, dan sudah menonton. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk supportnya, sudah menonton video saya. Walau dengan kondisi saya upload ulang ya teman-teman, dengan mengeditnya kembali. Mungkin next saya perlu mempelajari bagaimana supaya itu video hilang tulisan hak ciptanya. Mungkin perlu saya pelajari lagi, karena kalau video itu dihapus sepertinya tidak mungkin ya teman-teman, karena kayaknya itu bakal mempengaruhi ketika kita bisa mencapai 1K dan 4K. Jadi saya pertahankan ya teman-teman, dan sengaja tidak saya hapus untuk videonya. Dan katanya itu bakal pengaruh ke tinjauan YouTube ketika kita monetisasi. Selain juga pengaruh ke 4K jam tayangnya juga ya teman-teman, karena otomatis kan akan berkurang. Dan kebetulan ada beberapa video ya teman-teman yang bertuliskan hak cipta, dan memang belum saya hapus ya teman-teman, dan tidak berencana untuk menghapusnya. Tapi yang satunya tuh video short, yang lainnya tuh video yang reguler, jadinya saya perlu mempelajari lagi bagaimana menghilangkan tulisan hak cipta, apakah bisa dihilangkan atau tidak. Nah, ini ceritanya, saya lagi makeover kembali untuk dapur saya ini, dapur mungil. Karena untuk wallpapernya itu sudah mulai sobek ya teman-teman. Maklum ya, namanya aja kertas ya. Nah, ini untuk catnya, cat keramiknya saya tunjukkan teman-teman. Jadi itu keras kayak gini ya teman-teman, kaku teksturnya itu, dan ini bisa dicopot. Jadi kalau tidak terlalu lengket bisa dikelotokin ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya memerlukan waktu agak lama ya, dan ekstra kesabaran. Seperti saat saya dulu ngelupasin wall sticker yang coklat tua dulu ya teman-teman, di video awal. Mungkin teman-teman sebagian masih ingat atau pernah nyimak ya. Nah, susahnya seperti itu ya teman-teman, jadi lengket banget. Kalau kemarin ini kenapa saya pakein wallpaper yang motif
coklat muda. Karena walaupun kemarin itu saya belinya 2 kaleng ya teman-teman, jadi saya untuk temboknya ini, dinding dapurnya ini saya lapisi cat 2 kali pengecatan ya teman-teman, biar tebalnya itu sama gitu ya, jadi terlihat bagus. Alhasil sisanya itu sedikit ya teman-teman, dan sisanya itu saya pakai untuk meja dapur ini dan lantai kolong dapur. Jadinya alhasil karena itu adalah sisaan, kalau terlihat dari jarak dekat itu catnya tidak merata ya teman-teman. Dan kebetulan saya memiliki sisa wall sticker untuk makeover rak dapur itu ya teman-teman, yang video yang kemarin saya tunjukkan. Jadinya saya memakai itu daripada mubazir ya teman-teman, karena ternyata masih muat untuk dipasang di sini. Walaupun waktu itu saya kurang suka warnanya, tapi saya pajang aja, saya tempel aja karena nggak sesuai keinginan, tapi tetap saya pasang. Dan ini wallpaper yang baru saya beli ya teman-teman. Nah, ini belinya di toko yang sama ya teman-teman dengan wallpaper yang saya lepas barusan, tapi ini yang datang ternyata berbeda. Kemudian yang kanan ini saya baru beli lagi di toko yang berbeda, tapi ternyata yang datang pun tidak sesuai harapan. Ya sudahlah, kita pasang aja ya teman-teman. Setelah menimbang agak lama antara dua wallpaper ini, akhirnya saya memutuskan akan memasang wallpaper yang pertama ya teman-teman, yang ada di tangan kiri. Jadi karena sudah terlanjur dibuka, akhirnya saya memilih memasang yang ini saja. Sebenarnya dulu itu waktu saya makeover yang setahun lalu, di meja dapur ini rencananya mau saya kasih vinil lantai ya teman-teman, tapi karena datangnya kelamaan, sedangkan saya sudah nggak betah dengan kondisi rumah makeover itu kan lumayan menguras pikiran ya teman-teman, karena berantakan banget jadinya. Akhirnya saya pasang apa yang ada aja. Alhamdulillahnya tuh di rumah kan memang ada sisaan stok untuk makeover rak piring itu, jadinya saya pasang itu aja ya teman-teman, daripada saya ngeliat berantakannya itu kelamaan ya teman-teman, nggak betah gitu ya. Jadinya waktu saya sudah selesai pasang-pasang, si vinilnya datang teman-teman. Akhirnya saya pakai dan saya pasang di tempat sholat ya teman-teman. Dan walaupun katanya mama suka ribet ya teman-teman, tapi untuk kali ini saya nggak mau ribet lagi deh, karena saya bakal pasang apa yang ada dulu ya teman-teman. Karena kan kalau dibiarin aja bakal pusing ya ngeliat rumah berantakan ya teman-teman. Yang tadi tuh saya sudah sampai ke ujung kompor, kemudian ini mulai nempelin bagian atasnya untuk sisaannya. Tadinya mau saya lebarin juga, nggak saya potong, tapi kayaknya sayang banget ya teman-teman, jadinya saya pakai sesuai ukuran aja ya teman-teman. Kira-kiranya selebar itu ya, saya lebihin dikit biar nanti kalau misalnya ada sisanya si wallpaper ini bisa untuk nambelin barang-barang yang jelek-jelek ya teman-teman. Jadinya ini ceritanya mama hemat ya. Nah, alhamdulillah udah selesai kita makeover tipis-tipisnya teman-teman, sambil cerita-cerita kesana kemari. Masya Allah tabarakallah, dapur saya sudah rapi lagi. Insya Allah lain hari kalau ada kesempatan saya akan review cat ini ya teman-teman, jadi bisa buat pertimbangan bagi teman-teman akan menggunakan cat ini atau tidak. Dan saya pun masih PR akan menggunakan cat ini lagi atau bagaimana ya, karena itu mulai ngelupas ya teman-teman yang di bagian atas kompor itu, karena memang ternyata dia nggak kuat panas ya, jadi mudah ngelupas gitu ya teman-teman kalau kena panas. Tapi insya Allah yang di bagian keran itu masih aman-aman aja ya teman-teman, masih kelihatan bagus, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, ini saya ngerjainnya tengah malam ya untuk makeovernya, dan ini harinya sudah mulai pagi. Dan nanti anak yang nomor 2 itu pulang lebih awal ya teman-teman. Kebetulan saya yang diamanahi untuk jemput hari ini karena Pak Su lagi nggak bisa. Biasanya tuh Pak Su yang
jemput dan nganterin sekolah ya. Dan ini anak sulung ikut ya teman-teman, karena saya sudah lama banget nggak boncengan kayak gini ya. Ini kayak nostalgia lagi di zaman mereka masih kecil. Tapi dulu yang saya gendong itu anak yang nomor 3 ya teman-teman, masih balita. Itu tadi anak nomor 2 pulangnya lebih awal ya, karena ada acara di sekolah. Karena biasanya itu pulangnya sore gitu ya, kadang-kadang hampir maghrib gitu ya teman-teman baru pulang, karena ada tahfidznya juga. Dan ini anak nomor 2 lagi nyapu-nyapu. Tadi ketawa ya teman-teman karena baru sadar kalau saya videoin. Untung aja nggak ngambek ya teman-teman. Terus tapi maunya nggak saya masukkan ke dalam rekaman ini, tapi sayang banget buat kenang-kenangan aja ya teman-teman, karena suatu hari bisa saya lihat-lihat lagi ketika mereka dewasa ya. Jadi sambil menyelam minum air ya teman-teman, bisa untuk video kenang. Nah yang tadi itu Pak Su lagi olahraga. Jadi sore-sore itu kadang-kadang angkat barbel itu ya teman-teman, olahraganya itu sepulang kerja itu, kalau pulang kerjanya lebih awal. Kadang juga olahraganya pagi ya teman-teman, kadang angkat barbel, kadang bersepeda. Jadi sesempetnya itu kalau nggak pagi ya sore kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk saya sih tim mageran ya teman-teman, agak males gitu berolahraga. Cuma kadang-kadang aja sih. Selama ini bisa dihitung ya teman-teman berapa kali saya olahraga, saking jarangnya saya berolahraga ya teman-teman. Jadi bener-bener jadi tim mager kalau masalah olahraga itu ya teman-teman. Nah bagaimana nih kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya, dan dalam limpahan rahmat Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya doakan juga semoga kita tetap semangat ya teman-teman, dan Allah jaga semangat kita dalam menjalani aktivitas harian kita ya teman-teman. Dan semoga juga Allah bimbing kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, juga nantinya bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan juga semangat ya bunda bagi bunda-bunda yang sedang berjuang mencapai 1K dan 4K. Saya ucapkan semangat ya bun. Sekalian saya juga menyemangati diri saya sendiri. Mungkin dengan cara kita merekod video yang sederhana ini menjadi cara kita menjadi orang yang bermanfaat ya bunda, dengan cara yang sederhana. Juga walaupun kita suguhkan video sederhana ini, tanpa kita sadari kita bisa memberi motivasi juga sekaligus menjadi seorang yang pembelajar ya bunda. Nah ini saya hampir selesai. Kebetulan ini baru 1 kali nyuci, dan saya di dalam itu lagi nunggu untuk cucian yang kedua selesai ya teman-teman. Oh ya, barangkali ada teman-teman yang pernah pengalaman videonya kena hak cipta. Nanti mungkin teman-teman kalau berkenan bisa sharing di kolom komentar. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau channel saya ini sedang proses ya teman-teman untuk 1K dan 4K. Jadi menurut pengalaman teman-teman, video yang kena hak cipta itu harus saya ubah sebelum monetize atau sesudah monetize ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sharing-sharing gitu ya di kolom komentar jika teman-teman berkenan. Baik teman-teman, insya Allah segitu dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Saya doakan teman-teman sehat semua dan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin amin ya robbal alamin. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.